Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqmi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده. أما بعد. حضرة العلماء والقرماء وحضرة الجماعة musalla dan majelis ta'lim al-muhajirin, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhai dan dikarunia sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah. Kita mengawali ta'lim pada malam ini dengan kita mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang telah memperjuangkan berdirinya musalla dan majelis ta'lim al-muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan oleh Allah salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Dan kita doakan yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau warga di perumahan Pilia ini yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, terkhusus menjelang memasuki bulan suci Ramadan, dan bulan suci Ramadan kita semua dalam keadaan sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita memasuki Ramadan. Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah mengumumkan Ramadan hari Senin tanggal 11 ya. Cuma pemerintah dan ormas yang lain belum. Kalau Muhammadiyah, karena memang metodenya metode hisab, ada rumusnya, maka jangankan untuk tahun ini, tahun 2050 pun sudah bisa dihitung dari sekarang. Cuma ada sedikit perbedaan. Kalau yang di ormas lain memakai metode ru'yah berdasarkan hadis sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah ketika sudah melihat tanggal. Wa aftiru, dan berbukalah alias berhari raya Idul Fitri li ru'yati, karena sudah melihat tanggal. Nah, lafaz ru'yati ini oleh saudara kita yang di Majelis Tarjih Muhammadiyah dimaknai dengan ilmu pengetahuan, bukan hanya dengan melihat. Lah, ilmu pengetahuan itu ya ilmu falak itu.
Kalau anak pesantren dulu namanya ilmu falak, kalau sekarang astronomi. Tapi ada yang memaknai secara tekstual bahwa ru'yati itu ya melihat itu, maka metodenya metode ru'yah. Lah kalau seandainya terjadi perbedaan bagaimana? Nah kalau perbedaan kan kita udah biasa, bertahun-tahun udah sering. Tetapi kalau kita mau mengikuti tuntunan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, Inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin, fa idza ra'aytum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil aqdam. Inna ummati, sesungguhnya umatku, la tajtami'u, tidak bersepakat, tidak akan kompromi, ala dhalalatin, dalam kesesatan, dalam kesalahan. Enggak mungkin umat itu semuanya sepakat salah. Walaupun mungkin mayoritas ada yang salah, tapi tetap ada yang benar. Maka fa idza ra'aitum ikhtilafan, kalau kita menyaksikan ada ikhtilafan, perbedaan, seandainya nanti awal Ramadan beda, ada yang mau mulainya Senin, nah mungkin pemerintah seandainya mengumumkannya Selasa. Ya moga-moga sama, tapi perbedaan nggak bisa dihindarkan karena ini udah sunnatullah. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, maka kalau kita melihat perbedaan, fa'alaikum, maka hendaknya kalian bisawadil aqdam, mengikuti yang mayoritas, dengan catatan bil haqqi wa ahlihi, yang mayoritas itu benar dan ahlinya. Biar mayoritas, kalau bukan ahlinya ya jangan diikuti. Kalau bahasanya almarhum Kiai Zainuddin MZ, ada 10 ustadz berdebat dengan satu insinyur tapi dalam konstruksi bangunan. Maka ya yang dimenangkan insinyur walaupun cuma satu. Tapi ada 10 insinyur berdebat masalah batalnya puasa dengan satu ustadz. Wong ahlinya kalau masalah fikih ya tentu ustadz, tapi kalau masalah bangunan ya insinyur. Maka catatannya sawadul aqdam itu ma'al haqqi wa ahlihi, yang benar dan ahlinya. Nah sekarang masing-masing ormas punya ahlinya. Kalau di Muhammadiyah ada majelis tarjih, kalau di NU aja namanya Lajnah Falakiyah. Kalau mungkin di ormas lain kayak Nahdlatul Wathon, Persis juga saya yakin punya tim khusus. Nah terus kalau cara teraman ya ikuti saja yang diumumkan oleh pemerintah, walaupun tetap kalau ada yang mau mengikuti majelis tarjih Muhammadiyah ya monggo silakan. Bahkan ada yang bercandaan begini, Pak, kalau saya puasanya ikut yang belakangan, lebarannya ikut yang duluan, boleh nggak? Iya, nanti itu misalnya terjadi perbedaan, saya puasanya ngikut yang keputusan belakangan, tapi lebaran ngikut yang putusan duluan. Kan cita-cita kan yang itu ya. Boleh, asal minimal orang berpuasa itu 29 hari. Karena kalender Hijriah itu cuma ada 2 kemungkinan. Kalau enggak 29, 30. Enggak mungkin 28, enggak mungkin 31. Kalau yang perhitungan kalender nasional ada kemungkinan 28. Februari 28 ya. Kadang 29, kayak tahun ini 29 ya. 29. 30, 31. Ada 4 kemungkinan kalau kalender Masehi, tapi kalau kalender Hijriah kemungkinan cuma 2. Kalau enggak 29 ya 30. Lah maka kalau seandainya kita ngikut puasa yang belakangan tapi lebaran duluan, asal jumlahnya minimal sudah 29, ya monggo-monggo saja. Tapi kalau baru 25, lah kan ada yang apa itu yang kelompok apa yang rambutnya dicat pirang-pirang itu loh, yang di Sulawesi apa mana? Jamaah An-Nazir ya. An-Nazir apa sih? Apa anak Sabandia apa sih? Kita taunya di TV sih makanya ya.
Itu biasanya kan beda 3 hari ya. Lebih duluan atau lebih belakangan kan beda 3 hari ya. Jamaah An-Nadhir ya kalau nggak salah, apa Anak Sabandiyah biasanya ada kok selalu di TV. Nah, yang penting pokoknya jumlahnya kalau nggak 29, 30, nah, kalau 25, ya belum, berarti ya memang pemalsuan data. Baik, kita melanjutkan ngaji kita yang kemarin. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang rukun puasa dan sunnah puasa. Sekarang yang kita bahas dari kitab Minhajul Muslim ini adalah makruhatus shaum, hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Yang namanya makruh itu hanya mengurangi nilai, tapi tidak membatalkan puasa. Tapi kalau berlebihan bisa menyebabkan batal. Ini Al-Imam Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menulis beberapa poin yang termasuk makruh dalam berpuasa. Yang pertama, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaqi indal wudu. Al-mubalaghah, berlebihan, kebanyakan. Fil madmadati, dalam berkumur-kumur. Biasanya kumur-kumurnya sederhana, giliran puasa dibolak-balik biar seger. Takutnya ada air kepleset. Iya. Kalau ada air kepleset ya batal puasanya. Kumur-kumur boleh Pak, tapi kalau berlebihan, fatwa dari Al-Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, makruh. Kemudian wal istinsyaq, istinsyaq itu membersihkan air yang di hidung, membersihkan hidung, nyedot air pakai hidung. Fil wudu'i, di dalam wudu. Kalau hanya sekedar hanya kumur-kumur tidak batal. Terus membersihkan hidung dengan air pun tidak batal. Tapi kalau berlebihan, nah ini hukumnya makruh. Tapi kalau ada air yang ketelen, batal. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang udah suami istri, udah nikah belum? Belum. Al-qublah itu berciuman. Tentu dengan istri ya. Kalau nyium anak ya, ini enggak masalah. Nyium istri, misalnya yang biasa berangkat mau kerja kok cipika-cipiki. Coba dia. Mau berangkat kerja cepok. Lah kalau kebablasan ya batal. Nah, kalau hanya sekedar itu dihukumi makruh. Dan ini pengecualian karena Rasulullah SAW beliau itu ya terbiasa sebelum beliau berangkat kemana-mana cipika-cipiki dengan istri itu ya biasa. Tapi beliau ini kan orang yang paling bisa mengendalikan remnya pakem. Lah kalau kita kan khawatirnya remnya belum. Ya awalnya ya cuma gitu doang, cuman kan lihat situasi kondisi anak-anak udah pada berangkat sekolah, di rumah sepi, hujan lagi, wah wis bahaya itu. Bablas. Padahal kalau sampai itu terjadi, waduh dendanya berat. Yang kedua, yang ketiga, termasuk yang makruh adalah idamatun nadhri bi syahwatin ila zaujati. Terlalu kelamaan mandangin istri hingga timbul syahwat. Tapi kalau yang udah sepuh-sepuh apa ya masih nyetrum? Masih. Lah kalau yang masih muda-muda sih masih ya. Lah yo masih muda-muda begini yo bisa nyetrum. Kalau yang udah sepuh-sepuh nah. Makanya kalau dalam pacandaan itu proses orang hidup berumah tangga itu kan pertama pandangan hidup. Dipandang udah hidup. Yang kedua pegangan hidup. Yang ketiga perjuangan hidup. Yang keempat berjuang gak hidup-hidup. Ya Allah Rabbi. Lah memandang kalau sampai menimbulkan syahwat, ya kalau memandang kan ya biasa, nggak ada hukum apa-apa. Tapi kalau mandangnya yang ada dredet-dredet sampai nimbulin syahwat, nah itu yang baik.
Yang keempat, al-fikru fi sya'nil jima', membayangkan melakukan hubungan badan. Apa bahasanya? Piktor, pikiran kotor. Kalau itu kan bukan kotor, Bang, sama istri kan ibadah ya. Tapi bayangin itu pada saat lagi puasa, takutnya kan awalnya dari bayangin, habis bayangin keterusan, nah bahaya. Kemudian al-lamsu bil yadi lil mar'ati au mubasyaratuha bil jasadi, pegang-pegang, noel, ya itu takutnya remnya belum. Ini kan baru makruh, belum batal, tapi kalau belum yo batal. Kemudian yang selanjutnya adalah dzauqul qidri awit ta'ami, nyicipi makanan. Tapi nyicipi jangan semangkok. Nyicipi semangkok. Ini kadang kalau istri itu kalau masak, Pak ya, ini yang saya perhatiin ya, kan taruh di sini nih. Bener ya. Kadang ayo Pak jangan dicicipi, takutnya itu loh dipahami yo nyicipi semangkok. Enggak yang cuma biasanya kan begitu kan ya. Nah, hanya ditaruh di telapak tangan, udah asin apa belum, apa kasinen. Nah, itu bisa kena hukum makruh. Kemudian al-madmadatu li ghairi wudu'in aw hajatin tad'u ilaiha, berkumur-kumur bagi orang yang tidak sedang wudu atau tidak ada keperluan apa-apa. Kalau lagi puasa udah jam 2-an ya kering semua, ya pengennya kumur-kumur, dan kalau enggak mandi pengennya di shower dari atas. Blewer. Lah kalau berkumur-kumur ketika wudu, karena penulis kitab ini kan bermadhab Hanafi, tidak kena hukum apa-apa. Tapi kalau berlebihan kena hukum makruh. Tapi kalau orang berkumur-kumur tanpa sebab karena berwudu atau mungkin karena hal-hal yang butuh berkumur-kumur, maka itu kena hukum makruh. Kemudian al-hijamah. Hijamah itu canduk. Kalau sekarang yang ngambil darah itu, Pak. Bekam bagi orang yang berpuasa dihukumi makruh. Kenapa? Awil fasdu atau fasdu. Fasdu kan kalau dari sini ya. Kalau bekam kan dari belakang, dari pala ya. Khasyatal dha'fi al-mu'adzi ilal iftar. Dikhawatirkan orang-orang yang berbekam itu menjadi lemah, lemes karena habis diambil darah. Kalau bekam sih enggak, Pak. Cuman kalau fasdu itu lemes. Fasdu kan diambil darah dari sini deh. Kalau bekam saya sih enggak ngaruh, enggak rasa lemes, enggak biasa aja. Tapi kalau fasdu langsung lemes. Lah ini dikhawatirkan kenapa sampai dihukumi makruh? Karena kalau dikhawatirkan habis diambil darah itu menjadi lemas. Ya donor kan sama-sama mengeluarkan darah. Kalau memang dia sehabis donor itu tidak berpengaruh, nggak masalah, nggak ada hukum apa-apa. Tapi kalau habis donor kok lemes, nanti dikhawatirkan malah pingsan. Terus kalau pingsan kan otomatis dikasih minum, batal puasanya. Ini dihukumi makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ma yubdilu shauma umurun, apa yang sekarang yang kita bahas adalah yang batal. Kalau tadi hanya sekedar makruh, tidak membatalkan puasa tapi mengurangi nilai. Kalau yang membatalkan puasa pertama wusulu ma'in ilal jawfi biwasitatil anfi kas-sa'uti. Wusulu ma'in, masuknya benda cair ilal jawfi ke dalam perut biwasitatil anfi, mungkin itu bisa lewat hidung. Kas-sa'uti seperti misalnya obat cairan yang dimasukkan lewat hidung. Awil aini atau cairan yang dimasukkan lewat mata. Cuman saya pernah membaca fikih kekinian, maksudnya fikih sekarang ya, tentang obat mata yang diteteskan itu.
Dalam fikih itu penulis menyatakan bahwa ketika obat tetes mata itu diteteskan ke mata kok kerasa ada pahit di tenggorokan, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak. Ketika saya baca buku ini saya bertanya ke orang yang jualan obat itu, kayak di Nacara gitu. Saya pernah nanya, Pak, memang ada obat tetes mata yang ketika diteteskan berpengaruh kerasa di tenggorokan. Kata dia, ada Pak, ada yang enggak. Oh berarti benar. Kalau begitu diteteskan kok kerasa ada pahit. Oh saya juga belum pernah ngalami masalah ini Pak. Mungkin Bapak yang pernah. Ketika diteteskan kok langsung ada kerasa pahit di tenggorokan, maka itu dihukumi batal. Tapi ketika diteteskan kok tidak ada rasa apa-apa, maka ya tidak batal. Kemudian wal udhuni atau lewat telinga. Kan lubang-lubang ini kalau itu benda cair maka batal. Tapi kalau kayak semacam apa yang disedot di hidung itu kan yang segini kan disedot itu kan. Nah itu kan nggak cair kan, cuma apa namanya? Nah itulah. Nah kalau menurut teks dalam kitab ini tidak sampai membatalkan wudu. Yang dihukumi batal itu kalau ada bendanya, termasuk benda cair. Kemudian yang kedua, termasuk membatalkan wudu adalah ma wasala ilal jawfi bil mubalaghati. Apa-apa yang masuk ke dalam perut karena berlebihan, fil madmadati ketika kumur-kumur, wal istinsyaqi atau ketika memasukkan air ke hidung, fil wudu'i di dalam wudu, wa ghairihi dan selain wudu. Kalau hanya berlebihan makruh, kalau enggak berlebihan enggak ada hukum apa-apa. Kalau sampai ada air yang masuk maka hukumnya batal puasanya. Kemudian yang ketiga khurujul mani bi idamatin nadri au idamatil fikri au qublatin au mubasyaratin. Nah ini kebablasan ini Pak. Khurujul mani, keluarnya sperma. Bi idamatin nadri karena kelamaan ngeliatin. Diliatin tahu-tahu banjir, batal puasanya. Au idamatil fikri atau kelamaan ngebayangin, baru ngebayangin langsung. Au qublatin atau berciuman, au mubasyaratin atau bermesraan. Kalau sampai keluar sperma batal puasanya. Tapi kalau enggak ya ora apa-apa, hanya dihukumi makruh tadi. Karena makruh itu kan langkah awal pintu masuknya batal. Kalau bisa berhenti di makruh ya makruh, tapi kalau kebablasan batal. Kemudian yang keempat al-istisqaul amdu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man istaqa'a amdan falyaqdi, muntah dengan sengaja. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, man istaqa'a, orang yang muntah amdan dengan sengaja, falyaqdi, maka ia wajib mengkodok puasanya, berarti batal. Kemudian man akala wa syaraba dhannan baqa al-laili tsumma tabayyana lahu tulu'ul fajr. Orang yang makan dan minum dikirainya masih malam, taunya udah habis subuh. Berarti hari itu puasanya enggak sah. Misalnya dia di rumah, jamnya mati, HP mati, suara di musola nggak kedengeran. Ya udah makan aja, begitu selesai makan di musola baru kedengeran sallallahu ala Muhammad. Berarti kan udah selesai salat subuh. Dia masih makan. Nah, maka hari itu puasanya tidak sah alias batal, atau kebalik. Kebalik itu dikiranya udah maghrib. Begitu dia nonton TV ada azan, ternyata tayangan TV dari Papua, TVRI Papua umpama. TVRI Papua kan lebih cepat 1 jam atau 2 jam. Kan Indonesia Timur kan ya, kita Indonesia Barat 2 jam kan, yang di Papua loh. Lah di sini kan baru jam 4, di sana udah jam 6 udah maghrib. Kita bangun tidur nyetel TV, TVRI Papua umpama.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum, habis minum glegek, melihat jam, nah jam 4 batal puasanya. Tapi apa ya ada kasus begini? Ia minumnya itu bukan karena lupa, bukan karena ngiranya udah maghrib, ngiranya udah matahari terbenam, tapi ternyata belum. Nah ini dalam fatwanya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, man akala aw syaraba dhannan min dukhulil laili summa tabayyana lahu baqa'un nahar. Orang yang makan atau minum ngiranya udah maghrib, udah terbenam matahari, ternyata masih siang. Ya tadi dikiranya udah maghrib, tayangan TV udah azan, taunya TV Papua. Lah maka batal puasanya. Ya nanti wajib qadha. Nah kalau orang lupa mah ya rezeki, Pak. Tapi saya seumur-umur belum pernah. Kalau puasa sunnah sering. Kadang kan ya entah Senin, entah apalah puasa sunnah. Kadang kan ngajak anak jalan. Namanya bocah kan beli jajan, baru dimakan dikit daripada dibuang, saya makan. Begitu habis makan, lu tadi puasa, lumayan. Lumayan. Yang repot itu Pak, pas lagi makan seret inget. Ayo lagi makan ini. Entah makan yang telur yang kuning itu atau lagi makan ubi rebus. Lagi makan pas nyampe di sini seret inget, waduh lagi puasa. Wah itu yang repot. Dibatalin, saya enggak dibatalin, nyambut. Tapi kalau puasa wajib belum pernah, Pak. Zaman saya kecil itu masih ingat ya, Pak. Mungkin usia-usia SD atau SMP ya. Kalau libur sekolah kan malah bulan puasa main bola. Habis main bola, nyampe rumah pulang, itu kendi taruh di sebelah tempat tidur, Pak. Nanti harapannya kalau bangun tidur itu lupa. Masih bocah. Harapannya kalau bangun tidur lupa, ternyata bangun tidur ingat kalau itu bulan puasa. Yo enggak jadi. Tapi kalau puasa sunnah sering loh. Karena kadang kan puasa sunnah itu kan hawanya beda sama puasa Ramadan. Lah kalau orang lupa ya. Lah ini termasuk yang membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya ar-riddatu minal Islam. Keluar dari Islam alias murtad. Maka seketika puasanya menjadi batal karena ketika ia sudah bukan orang Islam lagi, maka sudah nggak ada kewajiban untuk berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yubahu lis-shaumi fi'luhu, apa yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Jadi yang namanya boleh ini mubah, nggak ada hukum apa-apa, mubah. Kalau wajib berpahala bila dikerjakan, ditinggal dosa, kebalikannya haram. Sunnah kebalikannya makruh. Ini dalam hukum fikih. Karena sunnah itu tergantung ditinjau dari ilmu apa. Kalau ditinjau dari ilmu hadis, yang namanya sunnah itu sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perbuatannya, perkataannya maupun ketetapannya, itu namanya sunnah. Tapi kalau sunnah dalam ilmu fikih itu sesuatu yang berpahala bila dikerjakan, ditinggal tak mengapa, lawannya makruh. Lah yang kelima, hukum Islam itu, hukum fikih itu mubah. Mubah itu tidak ada hukum apa-apa, alias boleh. Apa yang boleh bagi orang yang berpuasa? Yang pertama as-siwaku tulan nahar, pakai siwak sepanjang hari. Kalau dalam mazhab Syafi'i dihukumi makruh setelah matahari tergelincir, setelah waktu zuhur lewat. Dalam mazhab Syafi'i dihukumi makruh, tapi 3 mazhab yang lain tidak. Maka dalam mazhab yang lain selain Asy-Syafi'i, memakai siwak, yang membiasakan memakai siwak ketika mau sholat, itu tidak ada hukum apa-apa dalam puasanya ya, bukan siwaknya. Dalam puasanya itu tidak ada hukum apa-apa orang pakai siwak. Kemudian yang kedua at-tabarrud bil ma'i min syiddatil harri, mendinginkan badan, ngademin badan dengan air. Min syiddatil harri, karena cuaca yang panas. Bentar-bentar mandi, gerujuk aja dari shower di atas, gak berhenti-berhenti. Kalau perlu duduk bersila kayak orang bertapa gitu.
Boleh Pak, asal ya itu tuh air nggak masuk ke perut enggak. Kalau hanya sekedar ngademin, apalagi kan ya mungkin penulis kitab ini kan aslinya orang Aljazair tapi kemudian jadi mufti di Mekah. Lah cuaca di sana kan panas. Lah kalau di sini mah ya alhamdulillah ya. Apalagi yang kerjanya di kantor, adem enak, semriwing. Kalau mungkin kerjanya di lapangan, mungkin tak tukang, tak supir, tak apa kan panas. Itu boleh seandainya iya di waktu-waktu tertentu mendinginkan badan dengan disiram atau mandi, atau mungkin yang kerja proyek helmnya dikasih es batu gitu ya. Ya kan proyek kan pakai helm ya, mungkin didesain khusus kasih es batu biar palanya rembes. Ya Allah. Kemudian yang ketiga, al-aqlu wasyurbu wal wata'u lailan hatta yatahaqqaqa tulu al-fajri. Makan dan minum bahkan berhubungan badan di malam hari. Karena di awal perintah puasa, para sahabat itu mengira yang boleh itu cuma ketika berbuka puasa makan dan minum, berhubungan badan nggak boleh. Ngiranya. Nah kemudian para sahabat itu kasak kusuk kalau bahasa kita, mau nanya ke Rasul nggak berani. Akhirnya kasak kusuk, udah nggak nahan, udah 15 hari nganggur. Akhirnya kasak, akhirnya ada yang memberanikan diri bertanya kepada Rasul, ya Rasul, boleh nggak kami berhubungan suami istri di malam hari? Akhirnya turun ayat yang membolehkan berhubungan badan di malam hari, bahkan asal belum datangnya waktu imsak yang azan subuh. Bahkan seandainya misal mohon maaf ya, yang belum nikah wes pura-pura nggak denger aja ya. Umpama malam habis berhubungan badan, kecapean, bangun jam 6. Ayo kan kecapean kan yo, habis perang jam 6 baru bangun. Waduh jam 6 sahur enggak, sholat subuh siangan. Puasanya gimana? Puasanya tetap sah asal dari malam sudah niat, asal berhubungannya tadi sebelum imsak, sebelum datangnya waktu subuh. Misalnya di musola Pak Ketua udah sahur lah, sahurnya malah sahurnya pakai itu boleh Pak, boleh, tapi kok ya kebangetan men sahurnya begituan. Lah kemudian kok malah ketiduran, subuhnya lewat. Umpama jam 6 baru bangun, puasanya tetap lanjut. Walaupun ia dalam keadaan junub, boleh. Tidak mengapa. Kecuali kalau asal tadi ia awal junubnya itu sebelum datangnya waktu imsak. Lah kalau udah kan imsak kemarin udah dibahas, ada imsak budaya, ada imsak agama. Kalau imsak budaya itu 10 menit sebelum azan subuh. Ini biasanya yang di jam-jam digital itu loh. Nah, itu budaya itu Pak. 10 menit sebelum azan subuh itu imsak budaya. Kalau imsak yang ajaran agama ya azan subuh itu. Kalau imsak budaya itu hanya sebagai warning, peringatan. 10 menit siap-siap. Makannya berhenti dulu, sikat gigi, mandi, lain-lain, berangkat ke mushola atau ke masjid. Kemudian yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah at-tadawa bi ayyi dawa'in halalin la yasilu ila jawfihi minhu syai'un wa min dzalika istimalul ibrah illam yakun lit ta'diyah. Memakai obat-obatan, yang penting obat itu halal dan obat itu tidak masuk ke dalam tubuh. Yang dimaksud adalah benda cair atau yang lainnya ya. Kalau kayak semacam balsem itu kan bukan cair yang masuk. Lah itu tetap boleh, apa itu, fresh care itu kan ya, itu kan obatnya ya. Yang pegel-pegel atau apa kan pakai itu. Dalam fatwa Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ini boleh la yaslu ila jawfihi minhu syai'un, dengan catatan itu tidak berbentuk benda cair yang masuk ke dalam tubuh. Cuma waktu
rame-ramenya Covid itu Pak. Ramenya Covid tahun berapa itu? 2021 ya? Apa 2020? Yang kan banyak orang yang kena penyakit kemudian diinfus dan suntik. Apa kemarin itu? Suntik yang untuk orang Covid itu? Vaksin. Ya Allah lupa namanya. Saya belum pernah masalahnya Pak. Diuber-uber mulu, kabur mulu saya. Ada yang menfatwakan vaksin itu tidak batal. Tapi kalau saya pribadi Pak, kalau ditanya batal. Ini saya pendapat saya pribadi loh Pak. Ya boleh setuju boleh enggak? Karena kan patokannya obat apa saja boleh asal nggak ada cairan masuk yang ke dalam tubuh. Lah, kalau vaksin itu kan ada cairan masuk kan ya? Suntikan itu kan ada. Saya kalau melihat diginiin, langsung deg-degan ya. Saya nganterin anak vaksin itu, saya nggak berani ngeliatin, saya madep ke sono. Karena anak kan disyaratkan dari sekolahan kan ya, Pak Guru ya. Saya nganterin anak, cuman saya kalau disuruh vaksin takut. Nah, karena anak saya masih kecil ya wes lah, belum wajib puasa saat itu dia, belum balik ya udah. Cuman kalau saya meyakini bahwa suntik dan lain-lain itu membatalkan puasa, walaupun ada yang memfatwakan boleh karena lid daruroh katanya. Kalau kata saya belum darurat, katanya nyatanya ketika kita tidak divaksin juga nggak apa-apa kan. Kecuali kalau memang untuk menolong yang kadang-kadang benar-benar darurat. Nah, tapi yo wallahu alam lah ya. Udah berlalu. Kemudian yang keenam mazha'ut ta'am li tiflin saghirin. Tapi ini sekarang udah enggak ada. Ngunyah makanan untuk disuapin ke anak. Kalau zaman kita kecil dulu kan memang begitu ya. Orang tua itu entah pisang entah apa dikunyah sama emaknya dulu baru dikasih ke anak. Cuman sekarang udah enggak ada ya. Karena sekarang kan udah ada bubur, udah ada macam makanan formula macam-macam udah enggak. Lah misalnya dulu itu kondisinya seperti itu, tapi emaknya jangan langsung glegek ditelen ya enggak. Yang boleh itu hanya sekedar ngunyah, kemudian dikeluarkan lagi diberikan ke anak. Kemudian at-tatayyub itu memakai wangi-wangian. Memakai minyak wangi yang langsung nempel di kulit itu kan nggak ada bedanya dengan nempelin tadi kan kayak fresh care terus balsem dan lain-lain. Maka itu termasuk hal yang boleh di dalam puasa. Kemudian bagi orang yang tidak berpuasa, batal puasanya itu ada 4 kemungkinan. Konsekuensinya ada 4 kemungkinan. Konsekuensi yang pertama wajib qadha. Kedua wajib fidyah. Ketiga wajib qadha dan fidyah dua-duanya. Yang keempat tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Tergantung dari apa sebabnya ia tidak berpuasa. Yang pertama hanya wajib qadha. Itu rata-rata orang nggak berpuasa, batal puasa, wajibnya hanya qadha. Rata-rata. Hampir semua. Kecuali nanti ada 3 sebab yang berikutnya itu. Karena sakit, karena perjalanan, karena hamil, karena macam-macam, wajibnya hanya qadha. Ini secara umum wajibnya qadha. Kemudian yang kedua, ini pengecualian Pak. Wajibnya hanya fidyah, tidak wajib qadha. Yakni bagi orang yang sakit secara medis sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ini ukurannya medis juga, dokter berarti kan. Misalnya dokter menvonis ini udah penyakit stadium paling tinggi berapa? 4, 8 nggak ada ya? 4 tes pokoknya. Ini secara medis udah dicek ini kayaknya udah sulit diharapkan kesembuhannya. Lah, ketika misalnya itu terjadi pada bulan Ramadan, ia tidak berpuasa, maka hanya wajib fidyah, tidak wajib qadha. Qadhanya gimana wong? Penyakitnya makin berat, makin parah, maka wajibnya fidyah. Kemudian yang kedua, orang yang sudah lanjut usia. Orang udah sepuh. Lah sepuh ini kan ya ukurannya bukan jumlah angka umur kan ya. Tergantung dari kondisinya. Ada orang yang udah umur 80, 90 ternyata fisik masih kuat.
Ada yang umur 60 udah loyo, kan tergantung dari kekuatannya. Umpama ada orang yang udah lanjut, fisiknya masih kuat, masih bagus, macul masih kuat, umpama jalan kaki masih kuat, tapi daya ingatnya udah nggak memungkinkan. Sahur bareng sama anak cucu, sahur Pak, ntar jam 9 masak mie. Ditanya, Mbah, puasa? Hah? Puasa? Wah, orang-orang seperti ini nih wajib difidyah ya. Dia nggak wajib qadha. Gimana kondisinya seperti itu? Pikun ya. Lah orang pikun itu ibadahnya udah gugur Pak aslinya. Kan di ayatnya waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Orang yang dikaruniai panjang umur oleh Allah, maka ia akan kembali seperti anak-anak lagi. Dalam segi hukum juga sama. Dengan catatan tadi loh ya, akal pemikirannya udah pikun, maka kewajiban ibadahnya kalau memang dia pas ingat ya silakan, tapi kalau pas enggak ya wis. Nah, nanti puasanya hanya wajib difidyai. Atau mungkin akalnya masih bagus, Pak, tapi fisiknya udah enggak kuat. Untuk puasa udah enggak bisa, maka ia wajibnya fidyah, tidak wajib qadha. Kemungkinan yang ketiga, wajib qadha dan fidyah, dua-duanya. Yang pertama dan yang kedua sama, yaitu orang hamil atau menyusui yang ia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kondisi anak. Dianya udah konsultasi ke bidan, ke dokter, bagus, dianya bagus fisiknya, tapi kandungannya lemah. Kalau nanti berpuasa berisiko, atau anak yang disusuin kurang sehat. Kalau dia nanti berpuasa berpengaruh di ASI, anaknya kurang sehat, maka silahkan tidak berpuasa. Karena alasannya bukan dirinya tapi anaknya, maka nanti wajibnya qadha dan fidyah. Nah, ketika saya bahas ini pernah di pengajian ibu-ibu ada yang nanya begini, Pak, saya persis seperti itu Pak, cuman giliran mau qadha malah hamil lagi. Giliran mau qadha hamil lagi. Lah terus saya tanya, kok doyan men toh Bu? Lah gimana Pak? Akhirnya sampai hampir 6 tahun Pak. Anaknya itu setiap 2 tahun lahir. Jadi anaknya 3 per 2 tahun per 2 tahun. Laduh 6 tahun Bu, berarti kan 6 kali Ramadan. Lah iya Pak, wong asal mau qadha hamil lagi. Kondisinya sama persis. Sayanya sehat tapi kandungannya enggak begitu sehat. Ya wes Bu, hitung aja udah, nanti qadha, nanti fidyah, ya memang abot. Atau yang kedua, ini banyak terjadi di kita kaum laki-laki ini Pak. Orang enggak berpuasa dan qadhanya lewat dari setahun. Misalnya dulu tahun 2022 kita enggak puasa karena sebab apalah, batas sakit, tak karena perjalanan atau alasan yang dibenarkan umpama. Sampai tahun 2023 belum diqadha. Lah 2024 kok mau diqadha, kan udah melewati setahun ini. Lah kalau ini kondisinya, maka nanti wajibnya qadha dan fidyah. Ini banyak di antara kita loh Pak. Mungkin dulu kita waktu muda agak badung-badung dikit gitu. Dari rumah sahur sampai tempat kerjaan sahur rapan. Nah dulu mau ngaku sama istri kan takut. Akhirnya sampai sekian tahun begitu kita nyadari, ya Allah saya salah dulu buat itu, nanti qadha dan fidyah dua-duanya. Lah kemungkinan yang keempat, gak wajib qadha, gak wajib fidyah. Pertama, anak kecil, anak-anak kita ini kan gak puasa. Nanti ketika dia balik gak wajib qadha, gak wajib fidyah dan gak dosa, anak kecil. Kemudian yang kedua, orang kafir asli. Kafir asli artinya memang yang dari lahir dalam keadaan bukan orang Islam. Ketika dia nanti masuk Islam semuanya pemutihan, kecuali yang hablum minan nas, utang piutang, nah nggak bisa. Kalau mau alaf langsung utang lunas yo. Kemudian orang punya utang banyak langsung pada mau alaf. Enggak. Kalau yang hablum minallah memang pemutihan Pak, puasanya apanya hilang.
Tidak bisa. Terakhir satu. Dan yang terakhir, yang ketiga, nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah, dan nggak dosa orang gila. Orang gila itu bebas. Yang nggak usah puasa, nggak usah qadha, dan nggak dosa. Ini yang kita bahas tentang puasa. Semoga puasa Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin.